tangan yang lebih lagi buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Kita harus berlatih terus ya saudara, karena nanti di sorga kita memuji-muji Tuhan. Amin. Haleluya. Apa yang saya dapat adalah even your silly dreams ya saudara ya. Mimpi saudara yang gak penting gitu ya. Yang gak dilakukan juga gak apa-apa, gak dapat juga gak apa-apa. Tapi Tuhan perhatiin loh. Tapi apa yang penting di sana adalah cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka ini yang saya mau sampaikan buat setiap kita, yang saya juga sama Peter kemarin ngobrol. Kita tuh berasa kayak tinggal sedikit lagi gitu saudara. Dan sesuatu yang besar tuh Tuhan mau kerjakan. Setiap impian-impian saudara itu pasti jadi. Setiap janji Tuhan atas hidupmu pasti digenapi. Karena firman-Nya selalu terbukti. Seperti firman yang kita dengar, seperti lagu yang kita nyanyikan tadi. Firman Tuhan selalu terbukti. Kalau hal yang konyol yang saya impikan aja, Tuhan jawab ketika terlebih dahulu mencari dulu kerajaan Allah, melayani Tuhan. Fokusnya gak ke sana. Amin saudara. Tapi Tuhan kasih. Yang gak penting aja Tuhan jawab, apalagi yang penting buat saudara. Amin. Apalagi engkau sedang bergumul buat anakmu. Apalagi engkau sedang bergumul untuk usahamu. Apalagi engkau sedang pengen diberkati supaya engkau bisa memberkati. Pengen supaya engkau bisa jadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa. Dengarkan ini saudara, Tuhan mendengar setiap impian saudara. Amin. Tuhan mendengar. Ternyata hal-hal yang kayak gitu aja Tuhan gak lewatkan saudara. Apalagi yang benar-benar engkau minta dengan serius sama Tuhan. Tiap hari engkau perkatakan dengan iman. Tiap hari engkau deklarasikan dengan iman. Pasti Tuhan kasih. Amin saudara. Yang mengerti, yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Saya berdoa saudara, dari tempat ini akan banyak kesaksian-kesaksian yang lahir, kesaksian-kesaksian bagaimana saudara mengalami kasih kuasa dan kemurahan Tuhan. Amin. Oke, sekarang kesaksiannya udah. Sekarang kita masuk ke firman Tuhan Bapak Ibu. Firman Tuhannya ini agak-agak apa ya, mungkin jarang ya saudara ya, jarang ya. Gak tahu ya, kalau di sini kayaknya saya baru kali ini, gak tahu, saya lupa baru kali ini saya bawain gitu ya. Karena selama kita di Tainan itu kan dunia lagi heboh dengan perang antara Iran dan Israel. Gitu ya saudara. Lagi heboh tentang perang Iran dan Israel. Dan kita gak ngikutin terus terang aja karena lagi sibuk di sana. Tapi Peter ternyata suka lihat gitu ya. Sampai bilang wah ini gawat nih. Ini sampai pokoknya parah lah. Sampai banyak orang bilang akan terjadi perang dunia ketiga gitu. Sampai JJ tuh nonton ada di shortsnya. Negara-negara mulai persiapan. Kita punya bunker, Swiss punya bunker yang bisa menampung seluruh rakyat Swiss. Gitu ya, negara ini aman, negara ini gak punya musuh. Gitu. Oh negara yang ini, mereka mulai mempersiapkan bunker-bunker kalau nanti terjadi perang dunia ketiga. Nah saudara, ini semua tercatat di firman Tuhan. Amin. Jadi hari ini saya mau sampaikan kepada setiap kita adalah tentang bagaimana kita harus berjaga-jaga pada hari-hari ini. Amin. Mungkin ini khotbah yang jarang saudara dengar ataupun jarang untuk disukai, tapi ini harus diberitakan. Karena kita sudah semakin dekat dengan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Amin. Kita ada di akhir zaman, hidup saudara gak akan begini terus. Ada waktunya Tuhan bilang, kita lihat sama-sama ya saudara ya. Saya bacakan di Matius 24 ayat 6 sampai 8 supaya saudara tahu. Kamu akan sambil David cari, saudara mungkin punya Alkitab yang saudara bawa, kita buka sama-sama di Matius 24 ayat 6 sampai 8. Di sana dikatakan, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Saudara, suara deru perang yang saudara dengar, kabar-kabar bangsa bangkit melawan bangsa yang saudara dengar, kelaparan yang saudara dengar dari berita-berita, itu semuanya kata firman Tuhan hanyalah awal, permulaan
dari penderitaan. Artinya ada satu masa di mana ada penderitaan yang lebih hebat lagi. Ada satu masa kesukaran yang lebih hebat lagi, saudara. Amin. Amin. Dan apa yang Tuhan mau? Kita bersyukur kita punya Tuhan yang kasih kita firman. Amin. Semuanya dia tercatat di sini sehingga sebelum semuanya terjadi Tuhan mau kita berjaga-jaga. Amin. Itulah kenapa ada firman yang harus saudara dan saya baca supaya kita tahu, kita bisa siap-siap. Kita bisa, nah ini akan nanti saya bagikan saudara, apa sih yang harus saya lakukan ketika ini masih awal kata firman Tuhan. Apakah saya harus santai-santai aja? Apakah saya harus bagaimana? Karena firman Tuhan bilang ini baru awal, deru perang, bangsa bangkit melawan bangsa, penderitaan, itu semua baru awal dari satu masa di mana ada kesukaran yang lebih besar lagi saudara. Ini bukan lagi nakut-nakutin, tapi ini firman Tuhan. Artinya Tuhan lagi kasih kita warning. Ketika saudara dengar berita seperti itu, berawas-awas dengan diri kita. Amin saudara, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali semakin dekat. Sudahkah kita siap? Sudahkah kita mempersiapkan diri kita? Dan apa saudara yang Tuhan mau? Sebetulnya saudara, saya tahu bahwa saya akan menyampaikan firman di minggu ini. Saya sudah menyiapkan firman yang lain saudara untuk minggu ini. Tapi gak tahu kenapa tiba-tiba Tuhan malah bawa untuk menyampaikan firman tentang ini. Dan saya percaya tidak pernah ada yang kebetulan karena Tuhan selalu menyampaikan apa yang dia mau sampaikan. Amin. Dan saya percaya ketika Tuhan menyampaikan ini, itu yang lagi Tuhan mau sampaikan buat Fire City. Buat jemaat Fire City, buat kita semua, buat semua yang menonton daripada video ini. Amin. Apa sih yang Tuhan lagi mau kasih warning buat kita, anak-anak muda, orang tua tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali, semuanya kita dengarkan firman Tuhan ini sama-sama. Kita buka dalam Matius pasal 24 ayat 37 sampai 44. Ya, Matius 24 ayat 37 sampai 44. Di sini judul perikopnya adalah nasihat supaya berjaga-jaga. Saya bacakan bagi Bapak Ibu. Kita boleh baca gantian ya. Saya baca ayat yang ganjil, saudara baca ayat yang genap. Biar semuanya aktif, nanti gak ketiduran. Oke, saya bacakan ayat yang ganjil, nasihat supaya berjaga-jaga. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Ayat 38 saudara. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Ada amin. Amin saudara, akan ada masanya Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Akan ada masa satu kesukaran yang besar. Saya gak akan ngomongin doktrin, mau itu apa pengangkatan terjadi, pra-tribulasi, post-tribulasi, saya gak akan bicara itu. Tapi kapanpun waktunya kita harus siap sedia, amin saudara. Kita harus berjaga-jaga dan ini yang Tuhan mau sampaikan buat setiap kita. Yang pertama, kita mau belajar apa sih di masa-masa ini, di masa-masa ketika Tuhan bilang ini baru permulaan, artinya Tuhan mau kita bersiap-siap, Tuhan mau kita berjaga-jaga. Yang pertama adalah apa yang harus kita lakukan dari yang sudah kita baca tadi di ayat 37 sampai 39 saya catat di sini. Yang Tuhan mau adalah mari setiap kita hidup berbeda dengan dunia ini. Amin. Karena di ayat 37 sampai 39 itu disampaikan bahwa kedatangan anak manusia itu seperti pada zaman Nuh. Saudara pasti sudah tahu dong cerita tentang Nuh ya. Sudah tahu saudara? Gak perlu kita ceritakan lagi ya. Cerita tentang Nuh pada saat itu, kalau saya mau singkatkan ceritanya. Pada saat itu ketika Nuh bangun bahtera, Nuh aja gak tahu kapan hujan akan turun, betul?
Nuh nggak tahu, Tuhan kok suruh buat bahtera di atas gunung lagi. Gitu kan, Tuhan suruh Nuh mempersiapkan bahtera. Untuk satu kejadian yang akan Tuhan lakukan, yaitu air bah. Tapi Tuhan nggak kasih tahu kapan, Tuhan nggak kasih tahu bagaimana nanti kejadiannya. Dan pada saat Nuh melakukan itu, semua orang yang melihat Nuh ketawa. Ini orang rada gila nih, bikin bahtera di atas gunung, gitu ya, panas-panas, musim panas. Coba kalau tiba-tiba Ko Miming bikin bahtera di atas gunung kasur. Ya, Ko Miming tiba-tiba, bahkan gak usah orang lain, Ci Ida juga nanya pasti ngapain loh. Ya, bikin bahtera di atas gunung kasur. Musim panas lagi, panas lagi panas gini kan. Itu ya saudara ya, semua orang mencela, semua orang mencemooh. Karena mereka berpikir gak ada tanda-tanda bakal terjadi apa-apa nih, aman-aman aja nih. Gitu kan, dan mereka gak siap. Sampai satu ketika air bah terjadi dan melenyapkan semua yang ada di bumi kecuali Nuh dan keluarganya. Seperti itu katanya hari Tuhan saudara. Seperti itu hari Tuhan. Dan apa yang membuat Nuh dikatakan dalam firman Tuhan mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Apa yang membuat Nuh dan keluarganya diselamatkan? Karena seorang Nuh dikatakan dalam Kejadian, saya nggak akan baca semuanya. Dikatakan dia adalah orang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Saya berdoa dari tempat ini ketika mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Dia dapati semua yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang tidak bercacat celah di hadapan. Amin. Ketika mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Dia dapati ada Aldo, Alif, Neria, Shirley, Tante Bertin, ya Tante Juni, semua saya gak bisa sebut satu persatu. Kita semua saudara, dia dapati kita orang yang gak bercacat celah di hadapannya. Amin. Orang yang tampil beda, orang yang gak mau serupa dengan dunia ini seperti dalam Roma 12. Saudara, di zaman ini cari orang yang mau hidup berbeda dengan dunia sulit. Tapi anak-anak Tuhan dituntut untuk harus berbeda. Amin. Karena di zaman ini orang lebih suka ngikut arus biar bisa diterima. Amin. Anak-anak muda biar bisa masuk ke pergaulan yang gaul ya. Anak gaul ceritanya ya. Kalau nggak ngerokok lu nggak gaul. Kalau lu nggak narkoba lu nggak gaul. Kalau lu nggak dugem lu nggak gaul. Ya kan? Pada zaman ini seperti itu. Kemarin saya lihat berita. Ada anak-anak usia, saya kasih lihat Peter ya saudara, badannya mirip-mirip sama anak-anak cewek kita, usianya mungkin sama. SMP, perempuan, nyewa kosan buat minum-minum, mabok. Dan mereka live di TikTok gitu saudara. Ya, mereka memamerkan itu dengan bangga. Zaman sekarang saudara, orang hidup gak benar bangga, dipamerkan saudara. Anak muda usia SMP nyewa kos-kosan buat minum-minum dan mereka bangga memamerkan itu sama orang-orang, posting di sosial media. Saudara, dunia ini sedang berjalan seperti itu. Kalau enggak ngikut, enggak akan diterima. Tapi kita adalah anak-anak Tuhan yang memang harus berbeda. Jadi seperti saya sering bilang, jangan ngerasa berasa aneh kalau kita beda sendiri. Ya kan? Kalau kita beda dengan teman kita karena memang kita harus berbeda. Karena memang kita harus membawa terang buat dunia. Karena kita memang harus membawa rasanya Tuhan buat dunia ini. Amin. Karena kita menjadi garamnya Tuhan. Amin. Kalau dunia rasanya pahit. Kalau dunia punya rasa yang asem. Saudara, karena dosa dan segala kekejiannya, engkau harus bawa rasanya Tuhan di dunia ini. Supaya mereka tahu gimana sih rasanya hidup benar, hidup takut akan Tuhan. Amin. Kalau sekarang anak-anak muda engkau bergaul, kalau sekarang kan zamannya yang seperti saya pernah sampaikan bahwa orang sekarang nggak mikir untuk dalam pernikahan. Mereka mikir bahwa saya tinggal bersama dulu, kalau cocok baru nikah. Kalau nggak cocok ya berarti nggak usah nikah. Padahal udah tinggal bersama saudara. Zamannya sekarang seperti itu. Tapi kita nggak mau seperti itu. Anak-anak muda, saya berdoa di tempat ini, engkau anak-anak muda yang hidup kudus dan takut akan Tuhan. Amin. Engkau anak-anak muda yang mau bilang saya berbeda. Kalau dunia seperti itu, saya mau memilih saya berbeda. Amin. Kalau dunia jalannya seperti itu,
Saya mau memilih untuk berbeda. Saya mau jaga kekudusan sampai Tuhan berkati saya dalam pernikahan. Amin. Dalam pernikahan yang kudus sampai saya melahirkan generasi-generasi ilahi yang takut akan Tuhan. Karena kemarin ngobrol sama anak-anak cewek gitu ya. Karena bicara ngobrol-ngobrol soal pacaran-pacaran gitu ya. Karena banyak usia-usia yang masih muda nih selalu mikir mau nikah gitu. Nggak ada yang salah dengan berpikir untuk menikah saudara, tapi bukan di usia belasan, bukan di usia remaja saudara. Karena pernikahan itu adalah satu sakramen yang dikhususkan Allah, dikuduskan Allah, diberkati sama Allah sendiri di hadapan para jemaatnya. Jadi jangan menganggap remeh sebuah pernikahan. Karena ketika engkau masuk dalam pernikahan dan engkau memulainya dengan salah, engkau memulai dengan salah, anak-anak muda dengarkan ini. Engkau memulai dengan cara yang salah, dengan apa yang gak berkenan sama Tuhan, dengan ketidakkudusan. Maka engkau akan menjadi satu pernikahan yang gak berkenan sama Tuhan. Engkau akan menjalani satu kehidupan yang nantinya akan lahir juga. Saya banyak dengar saudara, ada banyak teman-teman saya, ada banyak orang-orang yang hari ini datang menangis, bercerita karena kesalahan di masa lalu. Karena yang itu saya katakan, gak mau tampil beda, gak mau hidup kudus saudara, anak-anak muda. Mereka memilih akhirnya menikah dengan orang yang salah dan hari ini penuh dengan air mata. Gitu ya saudara ya. Jadi anak-anak muda please, ada waktunya kok nanti menikah. Ya, ada waktunya saudara engkau menikah, tapi jaga kekudusan kita, amin. Hidup kudus, ketika engkau menjaga, saya percaya gini saudara, yang saya imani adalah ketika kita jaga hidup kita, Tuhan nanti akan kasih orang yang tepat di waktu yang tepat. Dan engkau akan dapat sesuai dengan apa yang kau jaga. Kayak emas, karena dia emas pasti dihargai mahal. Kalau emas imitasi, mau dibikin kayak gimana pun harganya pasti murah saudara. Ketika engkau bukannya sok-sokan jual mahal ya, tapi kita punya value dalam hidup kita, amin. Bukan hanya perempuan, laki-laki juga sama. Punya value dalam hidup kita sehingga orang juga memandang saudara tuh berharga. Karena kadang kenapa kita dilihat orang gak berharga? Karena kita sendiri gak menghargai diri kita. Amin. Kita sendiri jadi orang yang gampangan. Amin. Saya berdoa di tempat ini bukan hanya anak-anak muda, dari kecil bahkan kita semua. Kita adalah orang-orang yang punya value di dalam Tuhan. Kita adalah orang yang sadar kita nih ditebus dengan darah yang mahal. So engkau jaga hidupmu, jaga hidupmu, jaga hidupmu. Amin. Bukan hanya anak-anak muda, siapapun saudara hari-hari ini yang engkau tahu engkau sedang ngikut arus dunia. Engkau tahu engkau lagi hidup tuh ngikutin. Engkau lagi enggak sejalan sama Tuhan. Tuhan maunya lawan arus, engkau maunya ngikut arus sama dunia. Hari ini yuk putuskan. Putuskan hari ini saudara untuk engkau kembali sama Tuhan. Kau balik lagi sama Tuhan sekalipun engkau harus lawan arus. Sekalipun engkau harus lihat aneh sendiri. Terlihat berbeda sendiri dalam pergaulanmu. Untuk itulah engkau dipanggil. Amin. Untuk itulah saudara dipanggil. Untuk berbeda. Supaya Yesus terlihat. Kalau hidup anak-anak Tuhan sama aja kayak dunia. Yesusnya gak terlihat saudara. Orang gak tahu bedanya saudara sama orang dunia apa. Untuk itulah engkau harus berbeda. Engkau dalam pekerjaanmu, dalam usahamu. Kalau orang dunia biar lancar selalu harus main belakang, sogok sana, sogok sini saudara. Atau mungkin punya koneksi-koneksi yang bukan dari Tuhan. Koneksi-koneksi yang pakai cara-cara yang Tuhan sebenarnya gak berkenan. Engkau tahu itu. Hari ini saudara saya percaya ketika engkau memutuskan untuk ikut caranya Tuhan, berkatnya pasti berbeda. Amin saudara. Ketika engkau memutuskan ikut caranya Tuhan, Tuhan pasti berkati saudara. Karena justru ketika engkau pakai caramu, akan ada banyak jebakan-jebakan yang iblis bikin sehingga engkau jatuh lebih dalam. Tapi ketika engkau justru pakai caranya Tuhan, engkau bergantung sama Tuhan, engkau berani tampil beda, engkau cuman mengandalkan Tuhan, engkau gak pakai cara-cara yang lazim dipakai sama manusia. Justru di saat itulah Tuhan bekerja. Amin. Tuhan bukakan engkau pintu-pintu yang gak engkau pikirin. Pintu-pintu yang gak engkau bayangkan. Di situ Tuhan buka dan akan lebih dahsyat kesaksiannya. Amin. Ketika Tuhan yang campur tangan, ketika Tuhan yang bekerja, saya percaya kesaksiannya pasti lebih luar biasa. Karena gak ada campur tangan saudara. Amin. Mari hidup berbeda dengan dunia ini. Amin. Sehingga ketika tiba-tiba
Karena dikatakan bahwa kedatangan anak manusia, masa itu gak ada satupun yang tahu saudara. Gak ada satupun yang tahu. Dan pesan pertama yang Tuhan mau, mari hidup tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Amin. Tidak jadi serupa dengan dunia ini. Lydia, anak-anak muda, orang tua, siapapun saudara yang mau kuliah, nanti akan pasti ketemu berbagai macam gitu ya. Jangan jadi serupa dengan dunia ini. Ini bekal. Ini bekal firman Tuhan untuk engkau nanti kuliah, engkau nanti yang sekolah, yang udah lulus dari HKB, ya untuk Bapak Ibu yang berusaha, dimanapun saudara berada. Kalau semua warnanya hijau, ada satu warna biru, pasti kelihatan kan saudara, ya. Engkau yang jadi pengusaha, engkau yang jadi dokter, engkau yang jadi politisi, ketika engkau berbeda, di situ justru nama Tuhan dimuliakan. Amin. Kalau engkau mau sama aja, nggak ada gitu saudara, ya nggak ada dampaknya. Tapi saya berdoa dari tempat ini, pulang dari tempat ini ketika saudara dengar firman ini. Bukan hanya dengar begitu aja saudara, tapi pulang dari tempat ini setiap kita punya komitmen. Kembali, rekomitmen di hadapan Tuhan. Saya mau hidup benar Tuhan. Saya mau hidup kudus, saya mau hidup takut akan Tuhan. Gak gampang memang saudara, tapi setiap hari minta pertolongan Tuhan. Itulah kenapa harus ada Roh Kudus di dalam kita. Karena Roh Kudus yang menolong kita untuk hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau. Amin. Amin. Mau hidup berbeda? Mau hidup tampil beda? Mau berbeda dengan dunia ini? Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Saya masuk ke poin yang kedua, Bapak Ibu. Apa yang saya dapat ketika firman Tuhan ini Tuhan berikan. Yang kedua adalah hidup berjaga-jaga. Amin. Hidup berjaga-jaga. Kalau dalam Amplified Bible ada nggak ya di sini Fit? Nggak ada ya, nggak apa-apa. Oke, kalau dari Amplified Bible berjaga-jaga itu diterjemahkannya saudara active in faith. Apa saudara? Active in faith. Jadi ketika Tuhan bilang, ayo di masa ini ketika Tuhan lagi memperingatkan bahwa ini baru permulaan loh, akan ada masanya yang lebih sulit lagi. Akan ada masanya Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Yang Tuhan mau adalah hidup berjaga-jaga. Amin. Berjaga-jaga di sini apa? Dikatakan active in faith. Sekali lagi bilang active in faith. Jadi ketika Tuhan bilang hidup berjaga-jaga, imanmu Tuhan mau aktif. Halo? Amin. Tuhan bilang di masa ini imanmu harus aktif katanya saudara. Active in faith. Maksudnya gimana sih? Itu di ayat 40 sampai 43 saya bacakan. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu ayat 42, berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Amin. Setelah perikop ini Bapak Ibu itu ada perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Singkat ceritanya ada dua hamba, yang satu mirip talenta ya, ini perumpamannya mirip talenta, intinya dikasih tugas, yang satu melakukan, yang satu tidak melakukan saudara. Jadi Tuhan mau apapun juga, sekali lagi Tuhan mau saudara be active in faith. Kalau kata Rasul Paulus, tunaikan tugas pelayananmu. Amin saudara, karena dalam 2 Timotius 4 ayat 5 di sana dikatakan bahwa ada mahkota kebenaran yang tersedia. Paulus bilang aku sudah menyelesaikan pertandinganku dan ada mahkota yang menantiku. Saudara, be active in faith. Maksudnya apa sih saudara? Berjaga-jaga itu Tuhan gak mau kita terbuai dengan keadaan, entah itu keadaan baik maupun keadaan buruk. Karena hari-hari ini bukan hanya keadaan baik yang bisa membuat kita pasif dalam iman. Keadaan baik bisa membuat kita pasif dalam iman karena kita rasa bahwa udah gak ada masalah yang digumuli, gak perlu berdoa deh gitu ya. Udah gak ada masalah yang saya gumuli, jadi bolong-bolong doa gak masalah lah gitu. Toh hidup juga aman-aman aja, saya gak berdoa juga gak ada yang terjadi apa-apa gitu ya. Sehingga imanmu pasif, gak aktif seperti kata firman Tuhan. Karena terlalu nyaman dengan keadaan baik. Tapi jangan salah, keadaan buruk pun saudara bisa membuat kita pasif dalam iman. Kita gak aktif. Kenapa saudara?
Karena mulai kehilangan pengharapan. Kok udah berdoa gak terjadi apa-apa ya? Kok udah deklarasi sampai capek, sampai udah kemana-mana gitu ya. Tapi belum terjadi apa-apa dan iman. Pelayanan sih pelayanan saudara, ke gereja sih ke gereja. Tapi padam apinya, tapi mati rohnya. Bahas dalam nama Yesus. Amin saudara, iman yang aktif yang saya pahami di sini adalah roh yang tetap menyala. Amin. Iman yang aktif adalah spirit yang menyambar. Iman yang aktif adalah tidak dinina-boboakan keadaan, baik itu keadaan baik maupun keadaan buruk. Iman yang aktif, saudara tetap bekerja, saudara tetap, walaupun firman Tuhan bilang kita gak tahu kapan waktunya. Seperti tadi perumpamaan, ada 2 orang di ladang, yang satu dibawa, yang satu ditinggal. Ada 2 orang yang memutar batu kilangan, yang satu dibawa, yang satu ditinggal. Siapa yang mau jadi orang yang tertinggal di sini? Saudara mau ditinggalkan ketika kedatangan Yesus yang kedua kali? Siapa yang mau diangkat sama-sama? Dijemput dalam awan kemuliaan Tuhan ketika Yesus datang kedua kali. Saya mau lihat tangannya. Mau? Amin saudara. Be active in faith. Amin. Jaga iman saudara. Melakukan dengan setia apa yang Tuhan percayakan hari ini dalam hidup saudara. Dengan tetap menjaga imanmu. Amin. Saya berdoa masalahmu yang engkau hadapi hari ini gak membuat imanmu mati. Gak membuat rohmu mati. Gak membuat apimu padam. Bahkan keadaan baik-baik sajamu gak membuat imanmu mati. Tapi apapun keadaannya Tuhan mau berjaga-jaga. Artinya rohmu itu tetap menyala, apimu tetap menyala, spiritmu tetap menyambar, imanmu tetap aktif. Apapun juga keadaan saudara. Itu namanya berjaga-jaga saudara. Itu yang Tuhan mau tetap ada di masa-masa sekarang ini. Pastikan imanmu tetap aktif. Amin saudara. Jadi saudara bersyukur ketika ada tantangan dalam hidupmu. Ternyata Tuhan izinkan itu supaya imanmu tetap aktif. Amin. Amin. Jadi melihat masalah dengan point of view yang berbeda. Kalau orang gak suka masalah, masalah lagi gitu ya. Tapi bersyukur artinya ini supaya saya berjaga-jaga. Saya gak terbuai dengan kenyamanan, saya gak terbuai dengan keadaan yang tanpa masalah. Tapi ketika ada tantangan, ketika ada hal yang harus saya terobos, ketika ada hal yang harus saya imani terjadi dalam hidup saya berjaga-jaga. Saya active in faith, saya berdoa, saya perkatakan firman Tuhan. Saudara aktif dalam iman. Amin saudara. Amin. Saya berdoa di tempat ini, saudara semua gak ada yang imannya padam. Masalah gak membuat imanmu padam, kenyamanan tanpa masalah juga gak membuat saudara terbuai. Amin. Tapi terus aktif di dalam iman saudara. Terus menyala-nyala. Terus punya spirit yang menyambar. Seperti yang saya sampaikan tadi. Di Tainan bagaimana mereka begitu berapi-api buat Tuhan. Dan saya belajar itu saudara. Menjadi berapi-api buat Tuhan. Karena memang betul sih saudara, benar ya. Mungkin saudara juga ngalamin ya. Keadaan nyaman itu bisa bikin terbuai. Benar gak saudara? Keadaan gak nyaman pun bisa bikin capek. Ya, doa terus, gak ada terobosan, kebas. Ya, tapi percaya seperti tadi yang Tuhan taruh, yang Tuhan sampaikan buat kita. Firman-Nya tidak pernah gagal. Firman-Nya pasti terbukti. Amin. Tapi yang Tuhan mau, jaga iman kita. Active in faith. Amin. Amin. Haleluya. Oke. Yang ketiga. Suara saya cempreng banget ya. Kadang-kadang saya suka suara saya serak saudara. Kayak lebih gitu. Oke, yang ketiga adalah itu di ayat 44 dikatakan di sana, sebab itu hendaklah kamu juga apa? Siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Amin. Saudara, saya mau katakan sekali lagi bahwa mari jalani hidup kita dengan bijaksana. Amin. Bijaksana itu kalau dalam, saya suka kalau baca Amplified Bible itu dia ada terjemahan arti ininya ya saudara dari setiap kata ya. Kalau di situ dalam Amplified Bible bahwa hidup bijaksana, saudara tahu cerita 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana ya. Mereka kan ini ada juga setelah ayat ini tuh perikop berikutnya, pasal berikutnya itu tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Bagaimana 5 gadis bijaksana itu punya persiapan lebih. Karena arti bijaksana dalam Amplified Bible itu dibilangnya dia far sighted. Jadi berpandangan jauh ke depan.
Jadi kenapa si 5 gadis bijaksana ini dia menyiapkan minyak yang lebih? Karena dia berpandangan jauh ke depan. Dia mikir panjang, oh kalau nanti pengantinnya datangnya lebih lama, aku masih punya cadangan minyak. Sedangkan kalau 5 gadis bodoh, dia bodoh amat. Ya udah segini aja gitu ya. Sehingga apa yang terjadi, mereka tidak masuk dalam perjamuan kawin itu. Karena gak berpandangan ke depan, gak wise saudara. Saudara, hari-hari ini Tuhan mau hidupi hidupmu dengan bijaksana. Amin. Jalani hidupmu dengan bijaksana. Bijaksana dalam arti berpikiran, berpandangan luas, berpandangan jauh ke depan. Jadi kalau mau buat keputusan apapun hari ini mikir panjang. Amin. Ada banyak anak-anak Tuhan memulai dengan roh, mengakhiri dengan daging karena gak mikir panjang. Dari muda cinta Tuhan, dari muda cari Tuhan. Tapi di satu momen tertentu ketemu dengan seseorang yang salah. Akhirnya sampai akhir hidupnya padahal punya panggilan, punya destiny dalam hidupnya. Tapi karena dengan orang yang salah akhirnya menjalani hidup kayak zombie saudara. Hidup segan mati tak mau. Tapi hari ini mari kita jalani hidup dengan bijaksana. Apapun juga yang sedang saudara doakan hari ini. Keputusan apapun yang sedang kau mau ambil hari-hari ini. Farsighted. Ya, di firman Tuhan katakan bijaksana itu berpikir berpandangan jauh ke depan. Tuhan suruh kita bijaksana. Siap sedia itu adalah kita seperti gadis bijaksana saudara. Orang yang bijaksana gak akan buang-buang waktu. Amin. Orang yang bijaksana mengukur waktu, mempertimbangkan waktu. Seperti tentara gitu saudara, siap sedia. Mereka udah mengukur nih, oh besok pagi nanti harus kumpul jam 6 pagi. Mereka pasti udah siap. Atau mungkin dengan tiba-tiba, karena ini waktunya tiba-tiba. Dikatakan Tuhan datang itu tiba-tiba. Saudara gak tahu kapan waktunya, Tuhan menuntut kesiapsediaan kita. Amin. Kesiapsediaan kita kapanpun Tuhan datang, kita mesti siap. Jangan Tuhan datang, saudara lagi apa? Jangan Tuhan datang kita lagi, saya gak ini ya saudara ya. Bukan ya saudara main TikTok boleh, saudara ya seru, saya juga pernah main kayak gitu bikin sama Neria sama Aldo gitu. Tapi enggak tiap jam, tiap detik, tiap menit. Kemarin teman Peter saya lihat story-nya, dia bikin sinyong. Dia buat story, ya Tuhan gak pagi-pagi gini juga kali. Jadi dia parkir mobil, di sebelahnya ada mbak-mbak di parkiran lagi. Gitu ya saudara ya. Dan saya lihat Bapak Ibu, anak-anak muda sekarang, bahkan saudara saya sendiri ya Bapak Ibu ya. Apa ya, tiap hari, tiap menit, tiap jam. Gitu-gitu saudara. Bukan gak boleh, kan menghibur diri boleh dong. Ya kan lagi mumet gitu ya saudara. Saya juga suka waktu itu sama siapa ya bikin? Fania Gebi kalau gak salah. Apa sama Maria dulu, lupa. Pas lagi futsal. Ya seru gitu saudara ya. Tapi bukan tiap detik gitu. Harusnya kamu belajar, kamu tiktokan. Gitu ya saudara ya. Ibu-ibu harusnya masak ya. Ya, ibu-ibu harusnya masak buat suami, harusnya selesainya jam 9, jadi selesainya jam 1. Gara-gara live dulu, live. Ya, gitu kan. Saudara. Jadi bijaksana. Amin. Saudara, bijaksana menggunakan waktu kita. Liburan boleh nggak? Boleh. Ambil waktu karena Tuhan juga suruh kita rest. Rest in His grace, amin. Ada waktunya kita beristirahat, ada waktunya kita santai, ada waktunya kita menghibur diri gitu saudara ya. Kalau enggak ya kita udah jadi malaikat semua kayaknya ya. Namanya manusia butuh refreshing ya kan. Harus, tapi bukan berarti kita buang-buang waktu. Amin. Karena ingat kita sedang berpacu dengan waktu. Kita nggak tahu kapan Tuhan datang, kita nggak tahu. Jangan sampai ketika masa itu datang kita nggak siap. Dulu saudara, saya tuh JJ sampai protes, saya kalau sikat gigi lebih lama dari saya mandi saudara. Kalau saya sikat gigi tuh lama, sampai JJ bilang, mama nih JJ udah pengen pipis, mama masih sikat gigi. Dia suka protes gitu ya saudara, karena saya sikat gigi lama. Peter juga tahu ya, saya dulu kan belum pindah ke sini, nyantai gitu ya sikat gigi. Ini turunan dari mama saya sebenarnya. Mama saya juga sama, sampai kayak mau keluar. Tenggorokannya tuh kayak mau keluar. Gitu ya, sikat giginya lama banget saudara. Ya, belum mandi. Itu gak hair mask, gak apa saudara. Apalagi kalau mau
ngapain gitu ya. Sampai satu ketika saya pindah ke Cipanas, pelayanan di gereja yang lama gitu ya. Kalau mau berangkat ke gereja, itu kan dijemput sama Memrep Serjo kan, ya. Tiba-tiba saya tuh telat bangun saudara, telat bangun. Peter telepon, 5 menit lagi mau dijemput ya, ini papa udah panasin mobil. Waduh, 5 menit, dalam 5 menit saya sampai terdiam, gimana caranya selesai dalam 5 menit, sikat gigi aja 15 menit. Jadi saya bingung saudara, dan itu rekor dalam hidup saya Bapak Ibu. Saya selesai semua sikat gigi, mandi enggak sih, enggak mandi saudara, ya enggak keburu. Saya enggak mandi, pokoknya cuma sikat gigi, cuci muka, wah udah 5 menit pokoknya siap. Wah bisa juga nih ternyata kalau dipaksa. Ya saudara ya. Jadi siap sedia Bapak Ibu. Jangan lelet saudara. Ya seperti saya pagi ini ya. Terlambat 5 menit. Ngaku saudara. Makanya ketika tadi terlambat, aduh firmannya hari ini tentang siap sedia lagi. Gue terlambat 5 menit. Karena firman Tuhan itu pasti datang sama yang nyampein dulu. Ya gak tuh saudara? Ya, firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Amin. Yang menyampaikan juga harus melakukan. Saya tahu saya tadi telat 5 menit. Ya saudara harus siap sedia. Amin. Karena kita gak tahu kapan waktunya. Tapi kapanpun itu be wise. Amin. Anak-anak muda, orang tua. Ada yang cerita sama saya saudara bahwa sedang bergumul dengan pernikahannya Bapak Ibu yang sedang menjalani satu situasi yang sulit dan sepertinya tuh sulit untuk bertobat gitu saudara. Dan sudah ditegur, sudah disampaikan tapi masih terus seperti itu, terus hidup dalam dosa. Saudara hari ini ketika engkau, siapapun saudara yang masih hidup dalam dosa, waktumu gak banyak. Jangan berpikir bahwa saya masih muda, jangan berpikir bahwa umur saya masih panjang. Dari zaman saya kecil juga bilang Tuhan Yesus mau datang, sampai sekarang belum datang-datang. Dibilang kedatangan Tuhan makin dekat. Karena kita dengar kedatangan Tuhan makin dekat dari kecil ya kan. Tapi sampai sekarang belum datang. Kita gak tahu kapan waktunya saudara. Kita sedang berpacu dengan waktu. So siap sedia kapan waktunya adalah mempersiapkan hidup kita. Hidup dengan bijaksana. Kalau engkau hari ini masih terikat dengan dosa, tinggalkan itu saudara. Kalau engkau yang masih terikat, engkau yang masih hidup gak benar. Engkau yang masih main-main dalam pernikahanmu, bertobat. Amin. Anak-anak muda fokus pada panggilanmu. Orang tua fokus pada panggilanmu. Fokus pada destiny kita. Amin. Kerjakan panggilan kita. Tunaikan tugas pelayanan kita. Dengan tetap memelihara iman. Ada amin saudara? Ini saya yang mau saya sampaikan pagi hari ini. Bapak Ibu saya berdoa. Sangat-sangat berdoa. Buat diri saya sendiri. Buat setiap kita. Kita berjaga-jaga hari-hari ini. Amin. Karena ingat kata firman Tuhan. Bahwa ini baru permulaan. Ini baru permulaan. Ada waktunya satu masa kesukaran besar. Ada waktunya Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Saya berdoa di tempat ini kita menjadi orang yang memilih untuk hidup berbeda. Amin. Hidup berbeda. Putuskan hari ini saudara. Kok gak jadi serupa dengan dunia ini. Gak peduli dunia mau jungkir balik kayak apa. Saya mau hidup takut akan Tuhan. Saya mau hidup fokus pada kehendak Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan mau. Dan saudara berjaga-jaga artinya active in faith. Jangan biarkan imanmu tertidur apalagi mati. Jangan biarkan imanmu pasif apalagi mati. Entah itu keadaanmu lagi baik ataupun keadaanmu lagi buruk. Jaga iman saudara, tetap menyala-nyala buat Tuhan. Apa yang membuat Nuh jadi orang yang spesial di mata Tuhan? Karena Nuh dikatakan bergaul karib dengan Tuhan. Kalau engkau mau imanmu tetap aktif bergaul karib dengan Tuhan. Amin. Apapun keadaanmu selalu cari wajahnya. Selalu cari Tuhan. Selalu mau dekat sama Tuhan. Karena dia tempat perlindungan kita. Amin. Dan yang ketiga adalah hidup bijaksana. Siapapun kita tua muda. Tuhan datang kita gak tahu kapan waktunya. Hidup bijaksana. Orang tua hidup bijaksana. Anak muda hidup bijaksana. Berpikiran jauh ke depan, apapun yang engkau mau lakukan hari ini, pertimbangkan dengan baik. Tanya Tuhan sungguh-sungguh, supaya engkau nanti gak menyia-nyiakan waktu. Supaya nanti hidupmu gak sia-sia, tapi engkau menunaikan tugas pelayananmu. Engkau bertahan sampai garis akhir, sampai kata Paulus kita terima mahkota kebenaran yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita.
Bapak, kami mengucap syukur pagi ini buat firman Tuhan. Engkau begitu mengasihi kami. Engkau memberitahu kami peringatan demi peringatan supaya kami berjaga-jaga. Supaya kami gak terbuai dengan dunia ini. Supaya kami tidak hidup serupa dengan dunia ini. Tapi kami selalu mau menjadi saksi Kristus. Kami selalu menjadi teladan. Kami selalu menjadi berkat. Kami menjadi garam dan terang seperti sebagaimana kami dipanggil Tuhan. Mampukan setiap kami, tua, muda, anak kecil, orang dewasa. Siapapun kami mau hidup berbeda dengan dunia ini. Kami gak mau terbuai dengan dosa. Siapapun juga yang sedang terikat dengan dosa hari ini, Tuhan bebaskan. Tuhan bebaskan. Tuhan bebaskan. Tuhan kuatkan untuk berani berkata tidak, Tuhan. Setiap pergaulan-pergaulan yang salah dari anak-anak muda kami kebaskan di dalam nama Yesus. Bawa mereka dalam pergaulan yang kudus. Pertemukan mereka dengan orang yang tepat, yang takut akan Tuhan. Jadikan mereka teladan dalam perkataannya, dalam kesuciannya, dalam kasih dan dalam kesetiaannya Tuhan. Kami berdoa kami semua jadi orang yang mau berbeda. Seperti Tuhan mendapati Nuh berbeda, Tuhan dapati setiap kami berbeda dari dunia ini. Kami berdoa Tuhan mampukan kami untuk tetap menjaga iman kami. Be active in faith. Iman kami tidak padam. Iman kami tidak pasif. Iman kami tidak mati. Tapi hari-hari ini kami terus menyala-nyala buat Tuhan. Kami punya spirit yang menyambar. Dimanapun Tuhan menempatkan kami. Kami menunaikan tugas pelayanan kami dengan tetap menjaga iman kami. Setia sampai akhir. Sampai kami terima mahkota yang daripada Tuhan. Roh Kudus mampukan kami untuk hidup bijaksana. Menggunakan waktu-waktu hari-hari terakhir ini dengan bijaksana. Berpikir jauh ke depan. Tidak hidup hanya untuk hari ini. Tidak hanya memikirkan perkara-perkara hari ini. Tapi memikirkan perkara-perkara yang di atas. Mampukan kami Tuhan. Meteraikan setiap firman Tuhan. Pulang dari tempat ini. Kekuatan kuasa roh Allah. Memampukan kami untuk melakukan apa yang Tuhan katakan pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin.